Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna biluzumi al-jama'ah wa nahana an tafarruqa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah jami'il ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أو كما قال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى في آية أخرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين لا تشد رحال إلا إلى ثلاثة المساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. الحديث المقال صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin beserta jajarannya, Alhamdulillah. Juga yang saya hormati dan saya muliakan Allah, Bapak Ketua RW 04 di Kelurahan Tangkeran Barat yang di Kecamatan Markoyan Damai, Pekanbaru, yang dirahmati Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, al-asatidz wal asatidzah yang istiqomah dalam mensiarkan Islam baik di lingkungan masjid Al-Muttaqin ataupun di luar di sekitar lingkungan masjid ini. Wabillahi taufiq kepada Ustaz Romi, Rasulullah itu, dan juga rekan-rekan dan sahabat saya yang saya hormati dan muliakan Allah dari Mulia Berbagi Indonesia, Bang Sapriwan dan kawan-kawan, dan juga khusus sahabat saya Ustaz Heri, Rasulullah. Saya kembali bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini ditakdirkan bisa sampai di masjid ini. Tidak pernah saya membayangkan kalau saya akan hadir malam ini. Jadi semata-mata karena takdir Allah saja saya hadir di sini, maka saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang barokah. Barokah dalam arti bertambah kebaikan kita di dunia dan berwujud kebaikan kita di akhirat. Barokah di dunia adalah digugurkannya dosa-dosa kita. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, barang siapa yang keluar dari rumahnya, man kharaja min baitihi la yukhrijuhu ma min 'abdin yakhruju min baitihi wa la yukhriju ila shalah ila baitin min buyutillah. Tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya menuju satu rumah dari rumah Allah,
Kemudian di antara yang menyebabkan dia keluar adalah sholat dan juga mungkin majelis taklim ini. Illa kanat sutuatuhu hutat anhu khotoya wa ihdahuma turfa'u darajatan. Melainkan langkah-langkah yang diayunkannya, langkah pertama menggugurkan dosa-dosanya, langkah kedua meninggikan derajat. Kenapa demikian? Apa hubungannya dosa berguguran dan pangkas derajat kemuliaan kita bertambah? Dosa adalah beban jiwa kita. Makin banyak dosa dilakukan, makin berat hidup kita. Maka ketika melangkahkan kaki menuju masjid ini, dosa-dosa kita berguguran. Ada yang terasa tadi ketika kita melangkah berjatuhan di jalan? Bu, ada yang sadar bu? Ada yang jatuh di jalanan tadi? Saya lihat tadi banyak dosa berguguran di jalanan sampai ke sini. Maka ketika dosa berguguran, beban jiwa kita berkurang, maka jiwa kita makin ringan, maka naiklah jiwa kita, bertambah tinggi derajat kita di hadapan Allah. Itu berkah di dunia. Berkah di akhirat, mereka yang pergi dari rumahnya menuju ke masjid ini, Allah mudahkan jalan menuju surganya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sedikit. Ternyata surga peminatnya sedikit. Mau masuk surga Bapak Ibu? Saya tanya khusus nih. Ibu mau masuk surga Bu? Bukan, yang jawab sedikit ini. Ada yang gak jawab ini. Yang gak jawab gak mau masuk surga. Bu, mau masuk surga Bu? Kompak. Bu, masuk surganya mau tanpa hisab atau mau mampir dulu ke neraka? Langsung masuk surga tanpa hisab. Punya apa Bu? Punya amalan apa mau masuk surga tanpa hisab? Padahal surga itu susah masuknya Bu. Perbandingannya 1:1000. Ketika di neraka ada 1000 orang, di surga baru 1 orang Bu. Ketika di neraka ada 1 juta, berarti di surga ada 1000. Ini di masjid ini ada berapa ribu ya kan? Ada 1000? Gak ada. Berarti gak sepotong pun masuk surga. Perbandingannya. Jadi punya apa Bu mau masuk surga tanpa hisab Bu? Bu, mau saya beritahu jalan masuk surga tanpa hisab? Kalau laki-laki gampang, tinggal berjuang di jalan Allah, cari nafkah, meninggal di tengah jalan, masuk surga. Amin. Mau saya kasih tahu Bu? Kalau saya kasih tahu mau dilaksanakan? Ya. Yeah. Ya, nggak apa-apa. Ada gangguan teknis. Mudah-mudahan tidak ada jin yang sedang marah sama saya. Ya. Jadi Bu, kalau saya kasih tahu, Ibu bilang tadi mau dilaksanakan. Bagi ibu-ibu ada jalan mudah masuk surga tanpa hisab. Apa coba Bu? Sabar. Apa Bu? Sabar. Mau bersabar Bu? Dalam keadaan suka dan duka mau bersabar? Kalau bapaknya nikah lagi mau sabar? Oh, katanya mau masuk surga tanpa hisab. Kasih tahu jalannya gak mau. Baik. Mungkin nama saya sudah viral, Bapak sudah pada tahu ya. Betapapun saya tidak berkehendak nama saya diviralkan, tapi karena media massa saja membuat saya viral. Betapapun saya viral, ada yang menyebut saya Ustaz akhir zaman. Padahal tidak pernah saya meniatkan diri dan memproklamirkan diri saya Ustaz akhir zaman. Kalaupun boleh saya memproklamirkan diri, akan saya proklamirkan diri saya. Sayalah Ustaz akhir bulan. Kenapa saya proklamirkan Ustaz akhir bulan? Berat jadi Ustaz akhir zaman.
sekalinya ngomong kedengaran sama Intel ditangkap. Betul? Ada Intel di sini? Bang Intel, Bang? Bukan ya? Itu Bapak Ibu. Baik, saya berasal dari Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah saya bersyukur menjadi orang Barat. Ibu saya Jawa Barat, ayah saya Sumatera Barat. Jadi sama-sama dari Barat. Ibu saya orang Sunda, ayah saya dari Sungai Pua, Bukit Tinggi. Namun saya sedih ketika saya datang ke Minang, ke kampung halaman kakek saya. Karena ternyata garis keturunan di Minang itu dari ibu ya, bukan dari ayah. Sementara ayah saya orang maaf. Halo? Yes. Ya. Ketika saya ke Minang, di Minang itu garis keturunan dilihat dari jalur ibu. Sementara ibu saya orang Sunda. Giliran saya ke Jawa Barat garis keturunan dari ayah turunan Minang. Bingung saya. Barangkali di sini ada yang mau mengakui saya sebagai orang sini, Bu. Mau, Bu? Alhamdulillah. Ada putrinya, Bu, yang saya nikah, Bu. Loh, kan biar jadi orang sini. Baik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita membahas tema tentang Isra Mi'raj. Saya kasih tema Isra Mi'raj dan akhir zaman. Apa itu Isra Mi'raj? Isra dan Mi'raj kedua-duanya bahasa Arab. Kalimat kata Isra itu diambil dari kata Sara Yasri Isra'an. Artinya berjalan di malam hari. Jadi seseorang yang berjalan di malam hari itu namanya Isra. Seperti Nabi Yakub alaihissalam, beliau mendapatkan perintah pertama kali dari Allah adalah menempuh perjalanan dari Kanaan, ya, ujung dari Jordan perbatasan dengan Suriah ke Fadan Aram, hampir masuk ke Irak. Kalau tidak salah itu. Perjalanan itu di malam hari dilakukan, maka beliau melakukan Isra. Dan perjalanan itu karena Allah. Allah bahasa Ibraninya Eli. Maka kata Isra digabungkan dengan Eli menjadi Israeli, atau bahasa Arabnya Israel, gelar Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub alaihissalam sampai di Fadan Aram, beliau kemudian ditikahkan dengan putri pamannya yang bernama Ya'la. Menikah dengan Ya'la, mas kawinnya 8 tahun mengembalakan kambing. Ya, senang saya kalau ada calon mertua ngajak menikahkan saya dengan putrinya, mas kawinnya cuma mengembalakan kambing 8 tahun. Ada zaman sekarang mas kawin seperti itu? Nggak ada ya. Kalau ada luar biasa. Sesudah mengembalakan kambing 8 tahun, kemudian menikahlah dengan Rahil, gadis yang menjadi cinta pertamanya. Sama mas kawinnya 8 tahun mengembalakan kambing. Setelah 8 tahun mengembalakan kambing, yang kedua 16 tahun pulang ke Kanaan. Ketika pulang dikasih 2 pembantu. Satu pembantu bahasa Ibraninya kahit. Satu kahit untuk Ya'la, satu kahit untuk Rahil. Dalam perjalanan merasa risih, ada wanita 2 orang yang bukan mahramnya ditikah dua-duanya. Subhanallah. Nah, ini nikmatnya melaksanakan perintah Allah. Berangkat jomblo, pulang 4 istrinya. Jadi bagi para pemuda, kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya, taati. Insya Allah pulang 4 istrinya. Amin. Cuma saya yang belum nambah-nambah istrinya. Padahal udah berapa kali datang ke sini. Baik. Bapak Ibu dapat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Isra. Sudah ya, alhamdulillah.
Mi'raj itu alat untuk naik. Kalau kita mau naik ke satu tempat pakai tangga, nah tangga itu disebutnya mi'raj, dari kata araja ya'ruju i'rajan. Alatnya disebut mi'raj. Seperti membuka, bahasa Arabnya fataha, alat untuk membuka, miftah. Doroba memukul, alat untuk memukul. Doroba yadribu, drum band. Dorban, alatnya midrob. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah diperjalankan oleh Allah Azza wa Jalla dari Masjidil Haram Mekah. Ini Mekah, ini Masjidil Haram. Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Ya, di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Nah, jadi perjalanannya dari sini Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dilakukan di malam hari. Setelah beliau menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau naik ke langit, melewati 7 lapis langit bersama malaikat Jibril, lalu sampailah di Sidratul Muntaha. Sidrah artinya terminal, muntaha penghabisan. Jadi Sidratul Muntaha adalah terminal penghabisan. Kemungkinan arti atau maksud dari Sidratul Muntaha adalah ujung alam semesta. Tahukah Bapak Ibu, kalau ujung alam semesta, kalau alam semesta ini ternyata berbentuk trompet. NASA menemukan bahwa alam semesta kita ini berbentuk trompet, seperti tanduk dari cahaya, kata Rasulullah. Ujungnya adalah Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah Isra Mi'raj itu ke ujung Sidratul, ke ujung alam semesta, berdasarkan konsep ini. Kemudian setelah itu baru pergi menghadap Allah sendirian, lalu mendapatkan perintah sholat. Rasulullah saat itu tidak melihat Allah. Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, hal ra'aita rabbana ya Rasulullah? Ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang harus dikurangi dayanya supaya kuat. AC-nya mungkin kurangi, apa ya? AC yang cukup besar. Lampu boleh jadi dikurangi. Lampu sini, lampu yang pas di flash itu, lampu yang di slide. Jangan-jangan ini yang datang ada yang nggak mandi. Suzon Ustaz enggak mandi. Ada sudah Bapak Ibu, baik. Setelah mendapatkan sholat 5 waktu, baru turun kembali ke Masjidil Haram. Dan saat itu Rasulullah SAW duduk di depan Ka'bah. Fokusnya mudah-mudahan tidak masalah ya. Nah, peristiwa ini banyak disebutkan para ulama, berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 Hijriah. 27 Rajab setelah 11 tahun beliau menjadi nabi. Ada juga menyebutkan di bulan Ramadan, ada juga yang menyebutkan di bulan Syawal. Namun yang paling mu'tabar adalah yang menyebutkan pada tanggal 27 Rajab tahun 11 Hijriah, 11 Rabiul. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah, kenapa Allah Azza wa Jalla memberikan sudah Bapak Ibu, ini fokusnya dulu jalan. Rasulullah SAW mendapatkan mengalami peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai sebuah penguatan semangat kepada Rasulullah SAW dan juga plus hiburan, rihlah. Kenapa disebut sebagai hiburan? Karena pada saat itu Rasulullah SAW mengalami tekanan psikologis yang sangat berat. Pertama, beliau ditinggalkan oleh 2 orang terbaik dari keluarganya. Beliau ditinggal mati, ditinggal wafat oleh pamannya Abdul
Muttalib. Ya. Abdul Muttalib. Apalagi yang membuat Rasulullah paling bersedih adalah Abdul Muttalib meninggal dalam keadaan tidak menyebutkan 2 kalimat syahadat menurut satu riwayat. Ya. Itu yang umum kita tahu. Sampai-sampai ketika sakaratul maut beliau menjelang sakaratul maut, Rasulullah berdiri di sampingnya, duduk di sampingnya dan mendekatkan mulutnya kepada telinga beliau dan berkata, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Paman, ucapkan la ilaha illallah. Selamatun alaika fil akhirah. Selamat engkau nanti di akhirat, paman. Lalu Abu Thalib melirik kepada saudaranya Abu Jahal. Silakan kamu ikuti agamanya Muhammad. Gua pecat kamu jadi manusia. Maka gak jadi beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah berkata lagi, "Ya ammi, qul la ilaha illallah. Al jannatu tantaziruk." Surga menunggumu, wahai paman. Ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal berkata, "Ayo kamu ikuti Muhammad. Aku bakar kamu, gak akan aku ubur." Artinya ditakut-takuti. Dalam keadaan sakaratul maut, belum sakaratul, menjelang sakaratul maut. Sampai 3 kali Rasulullah SAW mengucapkan la ilaha illallah ya ammi qul. Tidak juga mengucapkan hingga malaikat Israel mengatakan, ya fi Rasulullah. Cukup ya Rasulullah. Maka dicabutlah nyawa beliau tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allahu Akbar. Padahal pembelaannya pada Rasulullah dasar luar biasa. Andaikan beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya yakin surganya adalah tetangga, surganya tinggi mendekati surga Rasulullah SAW. Saking banyak pengorbanan beliau kepada Rasulullah ketika berdakwah. Belum hilang kesedihan Rasulullah SAW ditinggal oleh pamannya. Rasulullah pun ditinggal oleh istrinya yang selama ini mengcover beliau, menenangkan dan memberikan semangat luar biasa, mengorbankan hidup dan hartanya untuk Rasulullah. Maka tahun itu dinamakan Amul Hazan, tahun kesedihan. Belum hilang Rasulullah SAW kesedihan ditinggal oleh 2 orang tercintanya. Saat itu para sahabat yang masih dihitung jari disiksa oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya agar murtad dari agama Islam. Ini sebagai contoh saya perlihatkan bagaimana penyiksaan yang dialami oleh para sahabat. Ketika itu masih bisa dihitung jari, Bapak. Bagaimana yang dialami oleh ibundanya Ammar bin Yasir. Ini yang bersorban putih, baju hitam, Abu Jahal. Nenek moyangnya Abu Jamban. Yang ini Yasir, ayahnya Ammar. Dan ini ibunya Ammar bin Yasir, Sumayyah, wanita pertama yang syahid ketika Rasulullah dakwah pertama kali di jalan Allah. Yang dipegang oleh Abu Jahal, bukan Abu Jahal, itu adalah miniatur menara Hubal, berhala Hubal, berhala paling besar katanya. Pada saat itu terdapat 360 berhala mewakili 360 kabilah. Artinya satu kabilah satu berhala. Jika ada waktu nanti kita bertemu kembali, kita bahas sejarah munculnya berhala di dunia pertama kali. Berhala pertama yang disembah oleh umat manusia adalah patung Nabi Adam AS. Kok bisa patung Nabi Adam disembah? Ya, nanti pembahasannya di jadwal yang nanti, di jadwal yang berikut ini. Baik. Pada kedua ayat yang lagi.
Ini adalah para sahabat yang sedang menunggu giliran untuk disiksa, maksudnya luar biasa. Kenapa mereka disiksa? Karena mereka beriman pada Allah dan Rasulnya. Selalu terjadi dalam sejarah peradaban bangsa, sejarah para nabi dan rasul. Setiap kali mereka mengatakan beriman pada Allah dan Rasulnya, maka mereka disiksa. Persis terjadi zaman sekarang. Karena tidak kuat Ammar bin Yasir melihat penyiksaan yang dialami oleh ibunya, dan dia berharap agar ibunya tidak dibunuh sebagaimana ayahnya tadi. Belum selesai ayahnya Yasir mengucapkan 2 kalimat syahadat, dicekik oleh Abu Jahal sehingga beliau pun syahid. Maka Ammar bin Yasir pura-pura menyebutkan Hubal. Nah, pura-pura murtad itu namanya takiyah. Namanya takiyah. Terpaksa melakukan itu. Tujuannya agar mereka berhenti menyiksa ibunya. Betapapun demikian tetap mereka membunuh ibu. Hal ini membuat para sahabat, saya irtada Ammar telah murtad. Ammar telah murtad. Kon irtada Ammar. Tapi ketika selesai penyiksaan ini, Rasulullah menghampiri Ammar bin Yasir. Mendengar Rasulullah juga mengatakan ini. Ammar mengatakan itu. Hal tasaddaq wa ta'takid bi qaulika ya Ammar li'annaka qulta hubal wa hubal. Naam ya Rasulullah, lakin hadha fi lisani faqat. Betul ya Rasulullah, tapi itu hanya di lisan saya saja ya Rasulullah. Itu hanya di lisan saja. Saya mengungkapkan ini agar mereka tidak menyiksa ibuku. Wa kaifa bi qalbika, lalu bagaimana dengan hatimu wahai Ammar? Bal qalbi mutmainnun bil iman, hatiku mantap dengan iman. Idan anta mu'min, kalau begitu kamu masih beriman. Saksikan, Ammar masih beriman. Dirangkul oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah memerintahkan, jika mereka datang kembali untuk menyiksa kamu, ulangi apa yang kau lakukan. Artinya Rasulullah percaya kepada Ammar. Apakah ini kekhususan Ammar? Ataukah kita boleh melakukan itu? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu urusan hati kita. Baik. Kembali ke laptop. Ini bukan 4 mata Bapak Ibu, ini kajian. Luar biasa iman mereka. Kenapa mereka mengalami ujian sedahsyat itu? Karena Allah yakin, karena Allah Maha tahu mereka kuat imannya. Apa dahsyat siksaan yang mereka alami. Tapi mereka tidak murtad. Begitulah derajat mereka. Dalam satu riwayat justru ditusukkan itu tombak dari kemaluannya tembus sampai ke kepalanya. Itu yang dilakukan oleh Abu Jahal. Saking ingin menakut-nakutinya orang-orang beriman yang pada saat itu. Apakah Rasulullah menyaksikan? Rasulullah menyaksikan. Ada Rasulullah melihat peristiwa itu. Lalu kenapa Rasulullah tidak menolong? Rasulullah belum punya kekuatan untuk menolong mereka. Dan Rasulullah ditahan untuk tidak melakukan hal yang sia-sia. Memang Rasulullah ingin menolong mereka, tapi belum punya kekuatan. Hingga maka kemudian turunlah malaikat Jibril, berdiri di samping Rasulullah SAW, mengelus-elus punggung Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril. Nangis Rasulullah. Mahlan ya Rasulullah. La taglak ya Rasulullah. Irfa rasak. Angkat kepala anda wahai Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW melihat ke langit, maka di langit terlihat pintu surga dibukakan untuk mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, tempat kembali kalian surga. Al jannatu tantazirukum, surga menunggu kalian. Itu ya Bapak.
Nah, peristiwa demi peristiwa ini yang membuat Rasulullah tertekan luar biasa. Rasulullah tidak berharap ada lagi sahabat yang meninggal gara-gara disiksa, gara-gara beriman. Maka di malam hari Rasulullah kemudian pergi pas waktu jam ini setelah sholat Isya. Ya. Di ujung sepertiga malam pertama. Pergi Rasulullah ke Ka'bah, merenungkan betapa berat tugas dakwahku ini. Apakah aku harus mengembalikan lagi kepada Allah ini tugas? Aku tidak sanggup ya Allah. Tidak sanggup melihat umatku disiksa hingga mati. Maka kemudian Allah perintahkan pada malaikat Jibril. Ihbit ya Jibril. Turun kau Jibril kepada Muhammad. Sampaikan, aku akan memberikan kepadanya Isra Mi'raj. Datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengucapkan salam. Tidak banyak bicara karena tahu Rasulullah lagi galau. Kok bisa Rasulullah galau? Rasulullah juga manusia. Galau hanya istilah saja Bapak Ibu. Tapi beda galaunya dengan galau kita ya. Kalau galau kita karena apa Bu? Bu pernah galau Bu? Halo? Ibu-ibu masih ada? Ini pada kemana ibu-ibu nih? Bu masih ada Bu? Pernah galau Bu? Apa Bu penyebabnya Bu? Pandemi. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW, mengucapkan salam, membawa 2 kendi dari surga. Direbahkan tubuh Rasulullah SAW, dibuka pakaian atasan Rasulullah SAW. Ini cerita yang saya baca dalam Kisah Anbiya, kisah para nabi dan rasul, atau juga di dalam kitab Ar-Ruhul Makhdum karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah. Ya, ada beberapa kisah termasuk tafsir Ibnu Katsir. Ada 16 sahabat yang meriwayatkannya. Jadi ini mu'tabar, mutawatir. Ya, ada Anas bin Malik di antaranya. Ya. Kemudian dibukakan pakaian atas Rasulullah. Maka Jibril membuka botol kendi yang pertama, dikeluarkan air sedikit, diusapkan ke dada Rasulullah SAW. Ini dibius dada Rasulullah, anestesi lokal. Lalu belati dikeluarkan, ditusukkan dari sini, dibelahkan ke dada Rasulullah SAW sampai ke ulu hati. Maka terbelahlah dada Rasulullah. Dibukakan dada Rasulullah SAW, diambil hati beliau. Apakah Rasulullah dalam keadaan pingsan? Tidak, Rasulullah dalam keadaan sadar. Kalau Rasulullah pingsan, lalu siapa yang bercerita kepada kita seperti ini? Karena cuma Rasulullah saat itu yang mengalami, betul? Gak ada orang lain, cuma Rasulullah dan malaikat Jibril. Tidak ada yang menyaksikan. Jadi yang terkuat Rasulullah dalam keadaan sadar, makanya dibius tadi. Diambil hati Rasulullah SAW, lalu dibelek, lalu dibukakan. Nah, ada titik hitam gitu. Ya Muhammad, ya Rasulullah, hada makanun litabitu syaitan ala qalbil insan, fi qalbil insan. Wahai Rasulullah, inilah tempat di mana setan bersemayam di dalam hati manusia. Dibuang. Lalu disiram dengan air tadi. Setelah bersih, maka kemudian dimasukkan ke dia yang kedua yang berisi hikmah dan keimanan dari Allah SWT, dari surga. Dimasukkan, lalu dia tutupkan lagi. Bagaimana hatinya bisa kembali utuh? Dijahit? Tidak. Supaya kalau dijahit, terus lu lihatin aja gini hatinya dijahit sama malaikat Jibril. Ngobrol gitu sama malaikat Jibril. Enggak. Ditekan oleh malaikat Jibril Allah ciptakan dari cahaya. Kemampuan malaikat Jibril menekan sesuatu yang terbelah, dia disambungkan kembali dengan kekuatan energi yang dikeluarkan tangan malaikat Jibril. Maka utuh kembali hati beliau, disimpan di tempatnya kembali, lalu ditutupkan kembali dada beliau dan ditekan lagi seperti tadi, kembali utuh tersambung kembali dada beliau tanpa ada tetesan darah. Ini bedah anatomi yang dilakukan oleh Jibril terhadap Rasulullah SAW 2 kali. Yang kedua, yang pertama ketika Rasulullah masih kecil, masih anak-anak. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW dihadapkan pada 2 minuman, yang satu susu, yang satu arak. Ihtar bainahuma wasrab ya Rasulullah. Pilih antara keduanya dan minumlah. Rasulullah mengambil susu dan diminumnya. Subhanallah. Laqad asabtal fitrah, sungguh kau telah mengambil fitrahmu Muhammad. Andaikan kau mengambil arak, hancur umatmu. Lau ta'khudul khamra la afsadatil ummat.
Lafsadat ummatu, andaikan kau mengambil khamar, hancur umatmu. Nah, ini pelajaran. Apabila ada pemimpin yang menghalalkan khamar, minuman keras, mudah-mudahan sampai ke Jakarta. Ini lagi viral, ada peraturan baru di mana diberlakukan peraturan bolehnya diproduksi minuman keras berskala kecil hingga berskala besar. Nah, kata malaikat Jibril, barang siapa andaikan kaum Muhammad mengambil arak, pasti umatnya akan mengikuti. Hancur umatku wahai Muhammad. Nah, kita tinggal tunggu kehancuran mereka ketika ada pemimpin yang menghalalkan khamar. Betul? Allahu Akbar. Lanjut Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, apakah saya terlalu ekstrim ceramahnya? Pak, ini pada bengong semua Pak. Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa. Lanjut ya. Kemudian aku didatangkan buruk kepadaku. Hayawanun alladzi khalaqahu min nur. Satu hewan yang Allah ciptakan dari cahaya. Wasuratuhu dan bentuknya tahtal hisan fawqal bigal. Bentuknya di bawah kuda, di atas keledai. Diciptakan dari cahaya. Seperti apa? Di bawah kuda, di atas keledai. Seperti apa Ustaz ya? Ya, seperti burung. Susah menggambarkannya. Ya. Kemudian pergi, naik Rasulullah ke atas buruk tadi. Set. Dalam waktu singkat sampai di satu tempat. Lalu turun malaikat Jibril, berhenti. Di mana nanzul ya Jibril? Ya. Kenapa kita turun wahai Jibril? Mahal dan makan, ini tempat apa? Ya Rasulullah, hada Yasrib wa innaka satuhajir huna. Wahai Rasulullah, ini Yasrib ya Rasulullah. Anda nanti akan dihijrahkan ke sini. Ternyata Isra Mi'raj ini adalah kehendak Allah, iradah Allah, maksud Allah ingin memperlihatkan ini program dakwah Anda ya Rasulullah ke depan. Peradaban dunia yang harus Anda dakwah. Ini medan dakwah Anda. Diperlihatkan peradaban manusia, peradaban para nabi, bangsa-bangsa besar di dunia. Terlihat oleh Rasulullah SAW saat itu. Dari Yasrib kemudian ke Syajar Musa di Madian, dari Madian ke Tunisia. Ada yang menyebutkan ke Tur Sina, tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu. Ini contohnya, Rasulullah pada saat itu sampai ke Tur Sina. Ini gambaran Tur Sina Bapak Ibu sekalian. Perjalanan kami bulan Maret, awal Maret 2020 kemarin. Ini kita lihat Tur Sina. Nah ini adalah patung anak sapi yang dibuat oleh siapa? Oleh Sabiri. Sampai sekarang masih ada Bapak Ibu. Dan dia bisa berbicara. Ini di lembah tua tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu di sini. Sini ini ada ketika kita keluar dari Palestina, dari Rafah, perbatasan Rafah dengan Mesir ke arah Mesir. Nah Rasulullah kesini ketika Isra Mi'raj. Nah ini sumur Nabi Musa AS. Di dalam sumur itu ada batu. Nah di dalam sumur ini ada batu yang dipukul Nabi Musa. Lalu batu itu keluar. Sekarang batunya tidak terlihat karena airnya ke atas. Namun airnya berwarna hijau, tidak terawat nampaknya. Ada banyak botol aqua yang di bawah jatuh dan kayu-kayu itu. Namun sekarang sedang diperbaiki. Dan sebelah belakang sana itu laut yang dibelah oleh Allah, Laut Merah. Itu apa yang kata. Nah sampai ke situ. Dari situ baru ke tempat Nabi Isa dilahirkan. Di mana Nabi Isa dilahirkan? Bapak Ibu ada yang tahu di mana Nabi Isa dilahirkan? Ada selama ini yang menyebutkan kalau Nabi Isa AS dilahirkan di Bethlehem. Tidak. Menurut saya Nabi Isa tidak dilahirkan di Bethlehem. Saya 2 kali ke Bethlehem dan saya melihat sepertinya bukan di Bethlehem. Itu klaim orang-orang Nasrani saja, orang-orang Kristen. Menurut saya Nabi Isa dilahirkan tidak di Bethlehem, tapi di Ariha. Karena di Bethlehem saya tidak melihat kebun kurma dari sana.
Yang ada kebun kurma justru di Ariha, Bapak Ibu. Ini saya perlihatkan Ariha. Perjalanan kami ke Ariha pada saat itu ini, Bapak Ibu. Nah, ini Ariha. Ini adalah gunung yang Nabi Musa alaihissalam pernah bersembunyi, ada gua-gua di sini. Ada gua-gua di situ. Nabi Isa bersembunyi bersama Hawariyun ketika dikejar-kejar Herodes untuk disalib. Ya, ini yang biasa kami datangi, Bapak Ibu sekalian. Ada banyak pohon anggur di situ. Ya. Dan ini tempat kami makan siang biasanya sih. Nah, ini sumber airnya. Sampai sekarang masih ada. Dan itu diyakini tempat diangkatnya Nabi Isa ke langit. Di sinilah kami menemukan banyak kebun kurma. Sementara dalam Quran surat Ali Imran, Siti Maryam ketika seorang yang melahirkan diperintahkan menggoyangkan pohon kurma agar kumarnya berjatuhan. Nah, ini pohon kurmanya. Saya lihat di sekelilingnya banyak pohon kurma. Maka saya yakin jangan-jangan Nabi Isa alaihissalam dilahirkan bukan di Bethlehem. Kurmanya bagus-bagus, besar, dagingnya tebal, namanya kurma majun. Ini kurma terbaik Isya. Baik, dari tempat di mana Nabi Isa dilahirkan ini barulah ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, mohon maaf ini Bapak Ibu, saya ajak jalan-jalan ke sana. Apa Bapak Ibu ya? Kita mau jalan-jalan ke Palestina, Bu? Nah, kita jalan-jalan ke Palestina. Inilah yang kemudian Allah perlihatkan kepada Rasulullah. Keindahan bumi Syam. Baik Bapak Ibu, tegakkan sandaran kursinya, lipat sandaran dadanya, ikat, kuatkan seatbeltnya. Siap kita terbang? Baik, kita terbang ke Palestina Bapak Ibu. Palestina dulu bernama Syam. Di zaman Rasulullah tidak bernama Palestina, namanya Syam. Syam diambil dari nama putra Nabi Nuh alaihissalam. Selesai banjir, itu Nabi Nuh terdampar di Bukit Judi, Turki. Yafis anak pertama mengembara ke atas, melahirkan Eropa ya. Kemudian Syam turun ke bawah, melahirkan Arab. Palestina, Suriah, Jordan dan Lebanon dan juga bangsa Arab. Kemudian Ham turun ke Mesir dan Afrika, melahirkan Mesir dan Afrika. Adapun Kan'an dia tidak punya anak karena mati tenggelam dalam keadaan kafir. Ya. Maka dinamakan Syam. Nah, Syam pada tahun 1916 dipecah menjadi 4. Inggris dan Prancis membagi 2. Mereka membagi 4 maksudnya. Palestina, Jordan, Inggris, Suriah, Lebanon, Prancis. Nah, tapi Palestina berada pada jantung dunia karena dia menghubungkan semua benua. Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Maka siapa yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Israel, Zionis Yahudi ingin menguasai dunia, maka dia kuasai Palestina sampai hari ini. Ini adalah perairan laut Mediterania. Dan ini Sungai Jordan. Banyak orang-orang yang biasanya di zaman dulu mengambil ikan. Sekarang jarang sekali orang mengambil ikan karena sudah mulai kering Bapak Ibu. Air sungai ini bersumber dari Danau Tiberias. Nah, ini Danau Tiberias. Danau inilah yang menjadi sumber air bersih bagi 4 negara: Palestina, Jordan, Suriah, Lebanon. Sekarang kuasa Israel. Terakhir kami kajian di sana di atas perahu masih berlayar. Kapal feri tempat kami kajian bisa berlayar. Seseorang dari warga sana mengatakan, Ustaz, beruntung Anda datang sini. Tuhan beruntung hari ini datang. Sebelumnya ini kering karena berturut-turut hujan banyak sekali belakangan ini berbulan-bulan, maka sungai ini, danau ini menjadi berair. Nanti musim kemarau ini akan kering lagi. Rasulullah SAW bersabda, apabila Danau Tiberias ini kering, maka Dajjal akan datang kepada kalian. Sekarang sudah tinggal sedikit airnya, Pak. Berarti Dajjal sebentar lagi akan datang. Ustaz Romi sudah menikah, Ustaz? Sudah menikah, Ustaz? Belum? Ustaz harus buru-buru, Ustaz. Nanti Dajjal datang, KUA tutup seluruh dunia. Baik. Tidak jauh dari bantaran Danau Tiberias, kita bisa menyaksikan adanya situs-situs tua peninggalan para nabi dan rasul. Ustaz, saya guyon Ustaz ya. Jangan masukkan ke hati, Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz dapat istri yang solehah, Ustaz ya. Amin. Mau 1, mau 2, Ustaz? 1 cukup. Ya, kalau saya boleh 2, Ustaz ya. Baik. Nah, inilah laut mati, Al-Bahrul Mayyit. Disinilah tempat dibenamkannya kaum Sodom.
dan Gomorrah, pelaku liwat homoseksual. Kaum Nabi Lut alaihi salam. Dulu tidak ada gunung Bapak Ibu seperti ini. Tidak ada laut, dulu gunung seperti ini. Wilayah di mana terdapatnya laut ini sekarang dulu namanya Gorzagor. Ibu kotanya Sodom, tetangganya Gomorrah. Karena mereka melakukan maksiat dan tidak mendengar nasihat Nabi Lut, bahkan Nabi Lut dilecehkan, maka Allah azab mereka, dibikin gempa itu gunung mereka. Gempa dahsyat luar biasa, lalu diangkat ke langit, lalu dibalikan, dibenamkan. Setelah dibenamkan, famtarnahum bihijaratin min sijil mamdud, kami hujani mereka dengan batu-batu dari langit yang menyala, bertubi-tubi menghantam mereka. Musawamatun inda rabbihim, batu-batu itu diberi tanda oleh Tuhan mereka. Artinya setiap batu ada nama orang yang harus dihantam. Jadi batu itu tidak sembarang hantam. Maka selamat umat Nabi Lut. Itu kelihatan sama Nabi Lut dan kaumnya, batu seliuran di atas. Dan malaikat Jibril berkata, la taltafit ilal wara. Jangan melihat ke belakang. Bayang itu dihantamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya melihat ke belakang. Maka istrinya termasuk yang diajar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu Bapak Ibu. Dan kemudian gunung setelah ditimpa dengan meteor, gunung-gunung yang ada di kanan kirinya ditumpahkan. Nah, gunung-gunung itu yang mengandung garam, sehingga kita lihat yang berwarna putih inilah garam. Saking tingginya kadar garamnya, maka tidak ada kehidupan. Jangankan ikan, cebong aja nggak bisa hidup di sana. Jangankan cebong, COVID-19 nggak bisa hidup di sana. Ya, kalau Bapak Ibu berenang di sini nggak akan tenggelam. Saya sudah mencoba, ada di sini video saya lagi berenang di sana, tapi mohon maaf Bu, saya nggak pakai baju atasan ya, jadi nggak saya perlihatkan. Hanya selutut, kita tidur aja terapung. Tapi jangan sampai kena mata, perihnya luar biasa. Saat kami datang, suhu saat itu 8 derajat Celcius. Di Amman, Jordan itu 6 derajat Celcius. Belah-belah kulit kami, belah-belah bibir kami. Karena laut ini airnya perih luar biasa, apalagi kena mata. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, nah tidak jauh dari sini. Di garam-garamnya sudah. Kalau kita melintasi laut sampai ujung, maka kita akan menemukan Masada. Inilah Masada. Inilah yang tersisa dari kampung halamannya Nabi Lut, Sodom. Di sini masih ada rumah-rumah yang utuh. Barangkali inilah tempat di mana Nabi Lut tinggal. Namanya Masada. Sungguh melelahkan ketika naik ke atas, tapi sesudah di atas luar biasa. Indah terlihat bumi Syam. Tidak jauh dari sini kita bisa menemukan, nah ini Madain Soleh, kita bisa menemukan petilasan dari kaum Ad dan kaum Samud, kaumnya Nabi Hud dan Nabi Soleh. Mereka adalah kaum Nabatian, Anbat. Nabatian, Anbat artinya pemahat. Mereka lah kaum yang pertama kali menggunakan teknologi dan teknologi arsitektur. Kemampuan mereka memahat gunung batu menjadi istana. Ini gunung batu dulunya Pak, dipahat menjadi istana. Ya, tidak jauh dari sini, nah ini dia, maaf. Inilah yang disebut dengan Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun ini kita bisa lihat ada benteng sejauh 700 km lebih. Hampir 750 km. Memisahkan Palestina dengan Israel. Tingginya 8 meter, lebarnya 1 meter lebih. Dan dari sini kita bisa menyaksikan keindahan bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Selamat datang Bapak Ibu di Baitul Maqdis, selamat datang di Al-Aqsa. Inilah Al-Aqsa. Inilah Baitul Maqdis, Al-Quds. Al-Quds itu kota besarnya. Ya, ibu kotanya Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis itu Al-Aqsa. Nah, ini pintu yang biasa kami masuki, Bapak hotel kami biasa di sebelah sini Bapak Ibu. Nah, inilah kampung Kuala. Ini makam kaum muslimin. Di sini ada 2 sahabat yang makamkan, Abu Darda dan Ubadah bin Samit, yang mengajarkan hafalan Quran dan hadis-hadis pada para sahabat. Pada tabi'in. Nah, ini gereja yang diyakini oleh orang Kristen. Yesus akan turun di sini, Pak. Ya, penuh. Terakhir saya berkunjung saat penuh Bapak Ibu. Nah, ini yang disebut dengan area Al-Aqsa. Al-Aqsa itu alun-alun segini, Pak. Nah, ini Al-Aqsa. Luasnya 1444 meter. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah masuk ke pintu ini. Nah, pintu ini. Ini pintu barat. Babul Maghribah. Dan inilah dinding yang tersisa, satu-satunya dinding yang tersisa. Dulu berdiri megah istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Ada Masjidil Aqsa dibentengi oleh istana Nabi Daud. Tapi karena bangsa Yahudi tidak mendengar kepada para
Nabi dan Rasul. Sepeninggal Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, mereka pecah menjadi dua. Judah di utara, Israel di selatan. Mereka berperang dan mereka berbuat maksiat di sana. Allah utus para nabi kepada mereka, malah nabi malah dibunuh. Nabi Yahya disembelih, Nabi Zakaria digergaji. Maka Allah murka kepada mereka, dihukumlah Bani Israel dengan hukuman pertama. Maka mereka terusir dari Palestina. Puncaknya mereka diusir oleh Raja Titus dari Romawi, hancur orang-orang Yahudi, maka mereka mengembara ke seluruh dunia, tidak punya negara. Sampai Perang Dunia Pertama terjadi. Hancur di sana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, yang tersisa dinding ini. Tingginya 50 meter. Inilah dinding yang kemudian oleh orang-orang Yahudi dijadikan dinding ibadah, dinding ratapan, wailing wall. Jadi ibadah mereka memegang dinding tadi sambil menangis, Gitu. Kayak gitu, saya nggak bisa memperagakan, karena saya bukan orang Yahudi. Sambil mereka menuliskan the wishes, keinginan mereka. Saya tahun depan saya pengen nikah lagi, tahun depan saya pengen dapat naik gaji gitu ya. Dilinting, dimasukkan ke salah-salah itu. Nah, Rasulullah masuk ke sini, ke dalam, buraknya disandarkan di sini. Maka dinding ini kemudian Rasulullah namakan Haitul Burak, dinding burak. Sementara orang-orang Yahudi sampai hari ini menamakannya Haitul Mabka, dinding ratapan, wailing wall. Bapak Ibu, dari sini ini saya tidak bisa melihat ini karena terhalang oleh dinding yang tinggi ini. Disinilah terdengar alat-alat berat melakukan ekskavasi. Dari sini mereka membuat terowongan. Kurang lebih ada 300 terowongan sampai hari ini. Nanti saya perlihatkan terowongannya. Dan yang digerakkan untuk melakukan penggalian adalah para pemuda-pemudi Yahudi. Tujuannya apa? Menghancurkan kiblat kita yang pertama, dan juga untuk membangun Haikal Solomon, istana bagi raja mereka. Masih ada waktu Bapak Ibu? Lanjut? Saya baru cerita ini, Isra Mi'raj belum saya ceritakan lagi. Ya, itu Bapak Ibu yang baca. Nah, Rasulullah ke sini. Ya, kemudian kita bedah satu-satu Bapak Ibu. Di dalam area Al-Aqsa, setiap pintu masuk Al-Aqsa itu pintunya berwarna hijau, terbuat dari besi, lempengan besi flat, kemudian dicat hijau, dijaga oleh tentara Israel. Satu-satunya masjid di dunia yang DKM-nya orang Yahudi adalah Masjidil Aqsa. DKM-nya Yahudi, Pak. Yang ngatur siapa yang harus masuk mereka, yang jaga pintunya mereka, yang pegang kunci Al-Aqsa-nya mereka. Yang ngatur siapa yang sholat mereka, yang ngatur pasokan listrik mereka, yang ngatur debit air mereka. Cuma imam masjidnya aja yang dari Muslim Palestina, karena mereka nggak pernah sholat. Ya, ini Bapak Ibu menyedihkan. Ini kiblat kita yang pertama, masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Abu Zar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ayu masjidin bunya awalan fil alam? Wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Dibangun oleh Nabi Adam, dibantu oleh malaikat Jibril dan para malaikat. Setelah Masjidil Haram, kenapa dinamakan Masjidil Haram? Karena masjid ini lurus dengan aras Allah. Kitab As-Sadabi, Syekh As-Sadabi dalam kitabnya Al-Isim Majalis. Ka'bah kenapa di Mekah, tidak di Pekanbaru? Karena Ka'bah lurus dengan aras Allah. Kalau Pekanbaru lurus dengan apa Pak? Lurus dengan surga Firdaus. Amin. Amin. Kok nggak ada yang aminin? Kok kayak yang pasrah begini Bapak Ibu? Lanjut Bu. Bu mau masuk surga Bu? Siap sabar Bu? Boleh bapaknya kawin lagi Bu? Lanjut. Nah ini Dome of the Rock. Disebut Dome of the Rock karena di dalamnya terdapat batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah SAW. Batu ini memang terapung Bapak Ibu. Mau lihat batunya? Nah, nanti kita lihat ya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Disebut juga Kubatu Sahra. Kenapa disebut Kubatu Sahra? Ini kubahnya emas nih. Luar biasa besarnya. Hampir sebesar ini batunya Bapak Ibu. Hampir sebesar ruangan ini batunya. Tapi masjid lebih besar masjid ini. Itu batunya sebesar itu. Baik. Bapak Ibu, nanti kita lihat batunya. Saya perkenalkan dulu Al-Aqsa Bapak Ibu. Kita kenali Al-Aqsa karena demi Allah
ini yang akan kita bebaskan dari bangsa Yahudi. Amin. Maka siapkan para pemuda-pemudi Islam. Kalianlah yang akan mewujudkan mimpi para penghafal Quran di Al-Quds. Betul kan demikian? Insyaallah. Ini Masjid Qibli. Disebut Masjid Qibli karena di masjid inilah para sahabat yang tinggal di sini pertama kali sholat menghadap ke Ka'bah. Setelah turunnya Al-Baqarah 144, maka Rasulullah diperintahkan Allah menghadap ke Ka'bah. Ka'bah di bawah. Jadi menghadap ke bawah. Nah, sholat pertama menghadap ke Ka'bah di sini. Maka masjid ini dinamakan Masjid Kiblat atau Qibli. Di bawah masjid ini ada Al-Aqsa tua. Di bawah di sini ada pintu masuk, ada Masjid Buraq. Nah, di bawah lantai ini ada Masjid Marwani. Pintu masuknya ini. Di Masjid Marwani ini Rasulullah mengimami sholat para nabi dan rasul. 1.500 nabi dan rasul dipimpin sholatnya oleh Rasulullah SAW. Di masjid itulah ada Masjid Marwani. Di situ terdapat mihrab Siti Maryam. Mau kita lihat? Yang mana dulu kita lihat? Mohon maaf nih, kita jalan-jalan dulu ke Masjid Al-Aqsa. Boleh? Baik, kita lihat ya Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa paspornya, karena setiap checkpoint Israel akan nanya paspor kita. Kalau nggak ada paspor KTP. Baik. Nah, ini Masjid Marwani. Seperti ini Rasulullah memasuki Masjid Marwani. Nah, ini pintu masuknya. Dari yang tadi ada tenda kecil. Nah, ini masuknya ke bawah. Ini azan asar. Saya sudah di jama takdim sholat duhur dan asar, sehingga momen itu saya manfaatkan untuk turun ke masjid ini. Seperti inilah lorong-lorong yang dilalui Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Nah, ini tempat sepatu. Ya. Jalan Rasulullah begini, di kanan kirinya ada Nabi dan Rasul yang menyambutnya. Assalamualaikum ya Rasulullah, bagaimana kabarnya, sehat? Subhanallah, ada yang selfie dulu sebentar ya, terakhir gitu kan. Ya. Dari tempat perapian itu, dan inilah ruangan di mana Nabi Sulaiman biasa memberikan wejangan, memberikan ilmu kepada pengikutnya. Nah, ini ruangan masuk ke dalam terus. Seperti inilah Rasulullah menyaksikan Masjidil Aqsa. Nah, inilah tempat Rasulullah berdiri menjadi imam. Ini mihrabnya. Rasulullah berdiri di sini. 1.500 nabi dan rasul sholat di sini. Terbaik tidak? Apakah mereka hadir secara fisik? Betul. Bukankah mereka telah mati? Kata siapa? Bukankah Allah Azza wa Jalla telah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu mati, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka hidup di sisi Allah diberikan rezeki. Allah perintahkan mereka hadir di sana, salat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Kita bersama Bapak Ibu. Nah, ini Masjid Marwani bagian dalam. Di sinilah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dibantai oleh tentara Romawi. Nabi Yahya disembelih, Nabi Zakaria keluar masuk ke dalam pohon membelah diri, diperintahkan Allah. Ketika pohon itu menutup, sorbannya ditarik oleh iblis, maka nongol sorbannya kelihatan. Nah, ini sorbannya, ini kepalanya. Digergaji itu pinggangnya. Nabi Zakaria. Nah, ini mihrab Siti Maryam. Ini tangga masuk ke mihrab Siti Maryam. Di sinilah Nabi Zakaria membesarkan Siti Maryam, dan di sinilah Siti Maryam membesarkan Nabi Isa alaihissalam. Ini orang Jordan. Yes, kayaknya orang Jordan. Dia datang. Nah, ini tangga-tangga yang kita lalui. Ini tangga menuju ke mihrab Siti Maryam. Nah, ini pintunya dari tralis ya, besi tralis. Nah, ini. Bersih terasa, beda auranya Bapak. Beginilah suasana di Masjidil Aqsa. Baik. Nah, masjid itu bersih Bapak Ibu. Jadi saya masih amatir, ya, kameranya masih kamera amatir. Nah, ini tangga ke atas. Baik Bapak Ibu, berkat Allah SWT. Kemudian ini batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah SAW ketika naik ke langit. Ini batunya, Pak.
Sebesar ini. Hampir sama dengan mesin kita ya. Atau lebih kecil? Lebih kecil ya? Lebih kecil lah. Lebih kecil dari mesin kita ini. Nah, ini batunya sedang dibersihkan. Nah, ini kubah dari dalam emas semua Pak. Ini emas semua, diukir. Nah, ini bagian dalam mesin. Nah, ini sedang memasukkan tangan. Ini batu ini bisa dipegang, ada lorong bulu sedikit. Kalau kita masukkan tangan kanan kita, tercium bau minyak kasturi luar biasa. Ada yang jual kasturi di luar? Ada. Ini bagian bawahnya. Ini kalau sedang kajian. Nah, ini pintu masuk. Nah, ini pintu masuk ke bawah. Nah, ini bagian bawah dari batu ini. Ini bukti bahwa batu itu memang terapung. Ini Bapak Ibu, terapung. Orang-orang banyak yang sholat di sana. Nah, ini bagian bawah batu ini. Kemudian dihimpit dengan lantai sehingga batu ini tidak berubah. Ini pada sholat di bawah batu miras. Nah, ini lubang yang dibikin oleh tentara Romawi dulu. Mereka menyembelih 70.000 kaum muslimin di sana, dimurtadkan. Tidak murtad, disembelih. Ya, masalah Bapak sekalian. Maka ketika Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali ini, menang dalam perang salib, kita menyebutnya perang salib. 70.000 jasad ini kemudian dikuburkan sebagai syuhada. Itu pada tahun 1111. Kalau tidak salah, perang salib. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih jalan-jalan dulu ke Masjid Qibli. Nah, ini Masjid Qibli. Nah, Masjid Qibli, masjid yang tadi berubah warna abu-abu, semua kehitam-hitaman. Nah, cantik-cantik ya Bapak Ibu. Susah berkedip Pak saya Pak. Lihat sini cantik subhanallah. Sini cantik subhanallah. Ini cantik semua, mana yang jeleknya ini? Ustaz, Badul Basar Ustaz, iya, Ustaz juga manusia. Ya. Nah, ini Masjid Qibli. Masjid yang tadi kubahnya terlihat warna hitam. Baik Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Rasulullah SAW berada di masjid ini, maka kemudian Rasulullah naik ke langit bersama malaikat Jibril, naik berdiri di atas batu tadi, Mi'raj. Berdiri di atas batu tadi. Nah, kemudian Rasulullah naik ke langit. Pertanyaan saya, apakah Rasulullah SAW dalam keadaan sadar atau pingsan? Sadar. Apakah Rasulullah SAW ketika akan naik ke langit menggunakan baju astronot, baju oksigen? Kan di ruang angkasa hampa udara. Bagaimana ceritanya Bapak Ibu? Rasulullah didekap oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menciptakan ruang dengan seizin Allah, di mana di ruang itu ada oksigen. Partikel-partikel dari kekuatan energi malaikat Jibril mengikat adanya ruang oksigen sehingga Rasulullah bisa bernafas. Itu ya Wafillah. Jadi tidak menggunakan baju oksigen. Naik langit demi langit dilewati. Ketika sampai di pintu langit pertama, Rasulullah malaikat Jibril berkata, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Man hada?" "Ana Jibril." "Siapa ini?" "Saya Jibril." "Wa man ma'aka ya Jibril?" "Siapa yang di sampingmu itu Jibril?" "Hada Muhammad Rasulullah SAW." "Abu Isa, apakah dia sudah diutus?" "Betul, dia sudah diutus." Dibukakanlah pintu langit pertama. Marhaban bi Rasulillah, marhaban bi khairil bariyah. Ketika itu Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Naik ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya lahir di tahun yang sama, dalam arti usianya sama. Langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu Nabi Idris. Langit kelima bertemu Nabi Harun. Langit keenam bertemu Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan di kolong langit bertemu dengan Ustadz Rahmat Baikuni. Kalau di kolong langit teman saya. Setelah naik ke Sidratul Muntaha, kemudian Rasulullah dilepas oleh malaikat Jibril. Karena oksigen sudah banyak di mana-mana, Rasulullah kemudian berjalan menghadap kepada Allah. Siti Aisyah bertanya, "Hal ra'aita rabbana ya Rasulullah? Apakah Anda melihat Tuhan kami, Tuhan kita?" "Tidak. Lakinnani ra'aitu nura." "Sufyatan nur." Aku melihat cahaya yang sangat indah. Aku merasa sejuk melihat cahaya tadi. Disitulah Allah perintahkan sholat wajib. Satu-satunya ibadah wajib yang Allah berikan kepada Rasulullah diwajibkan pada kita tanpa perantaraan malaikat Jibril adalah sholat.
Berapa kali? 50 kali sehari semalam. Bentar, 50 kali. Selesai itu Rasulullah turun. Begitu sampai di langit ke-6 dihalang sama Nabi Musa. Intahi ya Rasulullah. Tawakkafu ya Rasulullah. Ma wajadta bi rabbina ya Rasulullah. Apa yang kau dapatkan dari Tuhan kita ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Kataba alayya wa ala ummati salatan 50 marrat fi kulli yawmin wa lailatin." Allah mewajibkan padaku salat 50 kali sehari semalam. Kam ya Rasulullah? Berapa ya Rasulullah? 50 kali Jibril. Sehari semalam 50 kali. Ya Rasulullah, innakum du'afa. Wa kuntu akhafu an la tusbiru biha wa la tastatu an tuqdu biha. Ya Rasulullah, kalian ini lemah. Anda ini lemah. Kalian ini fisiknya kecil, tidak seperti kami besar. Kami aja mungkin 50 kali nggak mampu. Irji ilallah ayyuhal khasalakan. Kembali kepada Allah agar Allah menguranginya. Saya dia Musa. Aduh Musa, malu dong saya Musa harus dikurangi. Mau capek atau mau dikurangi? Ya. Apa kata? Gak kebayang kan Bapak Ibu, sehari 50 kali. 5 kali aja banyak ditinggalkan, betul? Kebayang kalau sehari 50 kali, berarti berapa menit sekali kita sholat? 50 kali 26 menit sekali kita sholat. Ibu-ibu lagi masak sayur sambil ngobrol. Lagi dipetik tuh kangkung, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat dulu, simpan tuh sayur, sholat. Beres sholat, buka HP, simpan, petik lagi sayur. Udah dicuci, masukin ke ketel, azan lagi, matiin lagi, sholat lagi, gitu ya. Lalu kapan selesainya masak? Yang kasihan yang sakit muntaber, keluar masuk kamar mandi. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Tuh kan, pada pulang satu-satu, mundur tanpa berita. Kelamaan Ustaz. Lanjut Bapak Ibu. Masih ada waktu? Sampai jam berapa? Sampai subuh. Saya tagih sampai subuh ya. Yang kasihan yang muntaber, dia keluar masuk kamar mandi. Di kamar mandi 45 menit, 2 sholat dia lewati. Kebayang kan? Maka naik ke langit dikurangi 20, balik lagi. Berapa Muhammad? 20, balik lagi. Apakah Allah pelan? Tidak. Hal ini Allah biarkan untuk menunjukkan kasih sayang dan cinta Allah kepada kita umat akhir zaman. Saking mulianya Rasulullah, Allah berikan kecintaan ini kepada kita. Allah ringankan kewajiban ibadah salat kita. Sampai pada akhirnya jatuhlah 5 kali. Ketika itu Nabi Musa sedang Nabi Musa ke sana. Berentak Rasulullah lari. Rasulullah, balik lagi sini mau kemana? Sini dulu. Berapa sekarang? Ya, tanya lagi. Berapa sekarang? Hamsa marat ya Musa, 5 kali. Udah jangan disuruh balik lagi. Aku malu. Kalau bahasa kita begitu. Ya udah deh, mudah-mudahan Allah memudahkan kalian dan kalian diistiqomahkan Allah. Ketika Allah memerintahkan 5 kali, Allah berfirman, "Ya Muhammad, inni idza qadaitu syai'an fil lauhil mahfuz lam ughayyir abadan." Wahai Muhammad, sesungguhnya aku jika mewajibkan sesuatu urusan, aku tetapkan ketetapanku di lauhul mahfuz, aku tidak akan pernah merubah selamanya. Innalaka fil khamsati khamsin, sesungguhnya bagimu dari 5 waktu 50 kali. Betapapun cuma 5 kali yang kita lakukan, tetap dicatatnya 50 kali. Alhamdulillah. Jamaah. Alhamdulillah. Lanjut. Turun Rasulullah SAW di waktu menjelang subuh. Di depan Ka'bah Rasulullah termenung. Ya, percaya tidak percaya mungkin seperti kita. Mengalami peristiwa dahsyat. Bapak Ibu yang mati Allah. Berapa jauh coba? Bapak Ibu, ini jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nih. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, jaraknya berapa? 1233 km, berarti PP 2466 km. Udah gitu naik langit lagi. Rasulullah terkejut menyaksikan itu. Melihat bagaimana peradaban dunia lalu naik melintasi bagaimana kerajaan Allah Azza wa Jalla. Dari situ Rasulullah merasa luar biasa.
Semangat lagi. Ternyata banyak nabi-nabi dan rasul sebelum saya yang dakwahnya luar biasa berat ujiannya, disembelih, digergaji, disiksa. Aku belum disiksa. Ternyata kerajaan Allah dahsyat, orang-orang kafir tidak ada artinya. Maka Rasulullah mantap kembali semangat dakwahnya. Cuma Rasulullah merenung dulu karena mengalami perjalanan yang dahsyat luar biasa. Sampai hari menjelang terang, terlihat ada seseorang sedang jogging. Siapa? Abu Jahal lagi jogging saat itu. Siapa itu di samping Ka'bah? Muhammad. Tumben Muhammad pagi-pagi ada di Ka'bah. Sabahul khair ya ibnu akhi. Selamat pagi wahai anak saudaraku. Sabahul nur ya ammi. Selamat pagi wahai paman. Tumben pagi-pagi kamu ada di sini Muhammad. Rubbama indaka khabarun jadid. Jangan-jangan ada berita baru nih dari kamu. Apa ya? Betul paman. Tadi malam aku diisrokan dari sini ke Palestina. Lalu aku naik melewati 7 lapis langit. Lalu aku menghadap kepada Allah. Setelah aku melewati Sidratul Muntaha. Lalu Allah wajibkan padaku salat 5 waktu. Sekarang aku ada berada di hadapan. Sebentar Muhammad, apa saya tidak salah dengar nih? Kau diisrokan tadi malam dari sini ke Masjidil Aqsa? Kenapa disebut Aqsa? Aqsa itu artinya terjauh. Aqsa itu artinya paling jauh. Itu dari Mekah. Muhammad, lalu kamu bilang naik ke langit, sekarang kamu ada di sana? Benar kamu gilanya Muhammad. Innaka majnun. Muhammad, aku pergi dari Mekah, Masjidil Haram ke Palestina, ke Masjidil Aqsa 1 bulan dengan kendaraan tercepat. Balik lagi 1 bulan, jadi PP saya 2 bulan. Dan kamu bilang cuma 1 malam. Gila kamu Muhammad. Bapak Ibu, masuk di akal tidak? Apa masuk di akal tidak? Pak, Bu, masuk di akal tidak? Tidak. Tidak masuk di akal. Apakah ada ayat-ayat Allah yang tidak masuk di akal? Coba kita lihat ayatnya. Cuma ayat ini yang diawali dengan kalimat subhan. Allah memuji dirinya sendiri. Allah pertaruhkan kesucian Allah untuk mengatakan ini benar-benar terjadi. Karena begitu Rasulullah cerita kepada para sahabat, tidak sedikit mereka yang murtad dari agama Islam. Betul? Tidak sedikit mereka yang murtad. Maka Allah pertaruhkan kesuciannya, bersumpah demi kesuciannya untuk membuktikan ini benar-benar terjadi. Ini ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perhatikan Bapak Ibu kalimat linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Pertanyaannya, adakah tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak masuk di akal? Tidak. Hati-hati. Orang-orang liberal menggunakan peristiwa ini untuk memurtadkan para santri. Tidak sedikit yang dimurtadkan dari peristiwa ini. Sekarang momen mereka memurtadkan para santri. Hati-hati. Betulkah tidak masuk di akal? Baik. Rasulullah berangkat dari Mekah, Masjidil Haram ke Palestina. Pakai apa? Pakai Gojek, pakai Grab, atau pakai Lion Air? Pakai buruk. Buruk diciptakan dari cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. 300 juta meter per detik. 1 detik 300 juta. Tidak butuh 1 detik bagi cahaya untuk berputar mengelilingi bumi 1 putaran penuh. Sepersekian detik. Apalagi dari Mekah ke Masjidil Haram Aqsa. Betul? Tidak butuh 1 detik Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan buruk karena tercipta dari cahaya. Begitu pula naik ke langit masih menggunakan cahaya bersama Jibril. Jibril tercipta dari apa? Dari cahaya. Begitu ada wahyu turun, kata Allah, turunkan wahyu ini, langsung turun begitu saja kan, tidak butuh 1 detik. Betul? Halo, masuk di akal tidak? Masuk di akal. Subhanallah. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan tidak masuk di akal, ada masalah dengan iman kita. Betul? Yakin masuk di akal? Takbir.
Masih lanjut ya? Sampai besok. Gila kamu Muhammad. Udah gitu kamu bilang kamu naik ke langit, sekarang ada di sini. Benar-benar gila. Anta kau mencerunin. Kebenaran temannya datang. Sini Abu Bakar, sini. Tahaddas ilaika ma tahaddastani anifan. Ceritakan kepada Abu Bakar sebagaimana kau cerita pada aku tadi. Diceritakan oleh Rasulullah pada Abu Bakar. Begitu selesai Rasul cerita pada Abu Bakar, apa kata Abu Jahal? Wa madza ra'yuka ya Abu Bakrin? Hal tusaddiqu? Gimana menurut engkau Abu Bakar? Kamu yakin percaya sama dia? Di luar dugaan Abu Jahal, apa kata-kata Abu Bakar? Ya Abu Jahlin, law asyadda min hadha ta'ada asyadda min hadha wa ja'a min inni Muhammad sallallahu alaihi wasallam la usaddiqu. Hei Abu Jahal, walaupun peristiwanya terjadi lebih dahsyat dari apa yang beliau ceritakan, jika yang mengalaminya Muhammad Rasulullah SAW, aku percaya, tidak ragu sedikit pun, percaya 100%. Ya sama gilanya, pergilah Abu Jahal. Itulah yang menyebabkan Allah memberikan gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Turun Jibril, berikan gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan. Allahu Akbar. Bapak Ibu, lalu apa kemuliaan Masjidil Aqsa? Bapak Ibu rahmati Allah. Ini Masjidil, ini istilahnya ke sini. Ini di batu yang tadi dinaiki. Bapak Ibu rahmati Allah. Nabi Sulaiman, Allah pernah berfirman pada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, is'alni syarafatan." Hei Sulaiman, mintalah kepadaku 3 hal, sa'utiha iyyaka. Aku akan kabulkan 3 permintaanmu. Yang pertama, Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar beliau diberikan kerajaan yang belum pernah dimiliki dan tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun sampai hari kiamat. Atini mulkan allati lam tuti qabli wa ba'di hatta takum sayyarat. Maka Allah berikan kerajaan besar pada Nabi Sulaiman. Sampai-sampai yang ditundukkan bukan hanya manusia, jin pun ditundukkan untuk Nabi Sulaiman. Ifrit, dedemit, amit-amit semuanya ditundukkan untuk Nabi Sulaiman. Burung hudhud pun sama. Bahkan air dan angin Allah perintahkan tunduk melayani Nabi Sulaiman. Maka bagi Nabi Sulaiman cukup duduk di atas karpetnya, terbang tuh Nabi Sulaiman. Tidak pakai Lion Air, tidak pakai Citylink. Bisa berjalan di atas air karena Allah perintahkan air tunduk melayani Nabi Sulaiman. Yang kedua, ij'alni malikan adilan kama tarda. Jadikan aku raja yang adil sebagaimana kau ridhoi ya Allah. Maka adillah beliau sampai keadilannya dirasakan oleh kaum semut. Semut aja dihargai, ini manusia tidak dihargai. Pemimpin macam apa? Takbir. Hati-hati. Apa yang Rasul sabdakan terjadi. Boleh iklan dulu? Boleh iklan? Boleh. Tapi aman gak nih? Rasulullah SAW bersabda, sayati ala ummati zamanun, akan datang satu zaman pada umatku nanti di akhir zaman. Ru'asauhum, umarauhum kal asadi, pemimpin mereka bagaikan singa. Wa wuzarauhum kal kadhiab, menteri-menterinya bagaikan serigala. Wa qudatuhum kal kilab, hakim-hakimnya bagaikan anjing. Wa sairun nas kal agnam, dan manusia rakyatnya bagaikan domba. Yang pertama kata Rasulullah, pemimpinnya bagaikan singa. Apa yang kita kenal dari singa? Raja hutan, betul? Julukan singa raja hutan. Ada tidak pemilu di hutan, tetap singa rajanya, betul? Jangankan tidak ada pemilu aja tetap tuh singa jadi pemimpin. Betul? Singa jadi pemimpin di hutan bukan karena keadilannya, bukan karena kebajikannya, bukan karena kebenarannya. Tapi singa jadi raja di hutan karena kekuatannya. Karena dia paling kuat, maka dia jadi raja hutan. Betul? Maka apa jadinya ketika kuda ketemu dengan singa? Siapa yang dimakan? Kuda apa singa? Padahal kuda rakyat hutan, betul? Habis tuh kuda dimakan sama singa. Ketika singa ketemu rusa, yang dimakan siapa? Rusa, padahal rusa rakyat hutan. Nah itulah singa, jika jadi raja di hutan, habis rakyatnya dimakan.
Ketika rajanya bagaikan singa, wa qudatuhum kadhiab, menteri-menterinya bagaikan serigala. Serigala tidak sekuat singa, tapi dia ingin daging seperti singa, maka dia menjilat ke atas. Tapi dia pun ingin berkuasa seperti singa, maka kejam dia kepada rakyat hutan. Tapi dia tidak sekuat singa, pakai strategi. Di depan ada segerombolan domba. Dombanya dagingnya gemuk-gemuk ini. Ada dana haji, ada dana wakaf. Nyamar tuh serigala jadi domba. Pakai kerudung dia. Karena butuh dana wakaf sama dana haji. Langsung berkata-kata syariah. Dirubah itu jadi syariah semua. Nyamar jadi domba. Sehingga muncul istilah serigala berbulu domba. Allahu Akbar. Terjadi tidak? Ketika pemimpinnya singa, menterinya serigala, maka penegak hukumnya bagaikan anjing. Wa qudatuhum kal kilab. Yang namanya anjing bersahabat sama yang ngasih daging. Betul? Dan anjing biasanya dijadikan penjaga rumah. Celakalah anjing kalau jadi penjaga rumah. Kenapa? Karena anjing gak bisa bedain mana tamu mana maling. Betul? Walaupun yang datang tamu, apalagi tamunya baru pulang dari Saudi Arabia, dari Mekah, karena ini tamu tidak bawa daging, digonggong dia. Betul? Digonggong tidak? Digonggong. Karena tidak bawa daging. Sebaliknya, walaupun yang datang maling, tapi malingnya bawa daging, digonggong tidak? Tidak. Demen tuh sama maling karena dikasih daging, maka habis tuh yang punya rumah hartanya diambilin. Emasnya diambilin, gasnya diambilin, minyaknya diambilin, nikelnya diambilin, natuna juga diambilin. Allahu Akbar. Wasairun nas kal agnam. Rakyatnya bagaikan domba. Gimana filosofi hidup domba? Pasrah. Ketika domba dibawa ke kandang, apa yang diucapkan sama domba? Betul? Dibawa ke padang rumput, apa yang domba ucapkan? Dibawa ke rumah potong, apa yang diucapkan? Pasrah dia. Giliran sekarang, mau divaksin, pasrah dia. Sudah terjadi belum? Takbir. Ini akhir zaman. Kembali ke lanjut. Kalau udah selesai saya selesaikan ini. Lanjut. Sebentar lagi Bapak sekalian. Sebentar lagi ya. Nah, yang ketiga. Yang pertama diberikan kerajaan yang luas, Allah berikan. Yang kedua minta dijadikan raja yang adil, Allah kabulkan. Dan yang ketiga, ya Allah, la tada ala ahadin alladhi yazur masjid hada ba'di hatta takum sa'ah. Wa yusalli fi rakatain ila atahuta anhu hatta yaqbala yahduja bil hadal masjid. Ya Allah, siapapun yang berkunjung ke masjidku ini ya Allah, walaupun dia cuma sholat 2 rakaat sesudahku ya Allah, siapapun sesudahku sampai hari kiamat nanti datang ke masjidku ini, dia sholat walaupun cuma 2 rakaat, bertobat dia kepada Engkau, habiskan dosa-dosanya ya Allah sampai habis bersih sebelum dia keluar dari masjidku ini. Jaminan dari Allah. Sholat kita di sini walaupun cuma 2 rakaat, bertobat kita di Masjidil Aqsa, keluar dari Masjidil Aqsa, bersih kita tanpa dosa. Alhamdulillah. Perjuangkan Bapak Ibu, perjuangkan agar Allah bisa memberikan takdir pada kita. Berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku sekali saja paling tidak kesempatan berkunjung ke Masjidil Aqsa. Amin. Saya doakan yang saat ini, saya doakan mudah-mudahan bisa berangkat ke Masjidil Aqsa. Saya biasa 2 kali setahun membawa jamaah ke sana Bapak Ibu, tapi sudah dari tahun kemarin saya digagal. 3 kali berturut-turut saya digagal, dibatalkan. Bulan Maret depan pun harusnya saya berangkat tanggal 3, itu pun dibatalkan. Gara-gara alasan pandemi. Pada dari Palestina kami sudah dapat kabar, Palestina terbuka untuk Indonesia. Tapi tetap Pak, di perbatasan kami di baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi hari ini? Zionis Yahudi ingin mengambil alih kiblat kita yang pertama. Mereka ingin menguasai dunia, maka mereka kuasai Palestina. Namun apa jadinya? Palestina dikuasai kaum muslimin, dan di atas Yerusalem masih berdiri Masjidil Aqsa, maka mereka hancurkan kiblat kita yang pertama. Ini yang mereka lakukan.
Para pemuda-pemudi Yahudi mereka membuat terowongan, tidak kurang dari 300 terowongan berada di bawah Masjidil Aqsa ini. Bapak Ibu, saya saksikan sendiri bagaimana ekskavasi alat berat mengguruk tanah-tanah itu. Dan bagaimana lantai-lantai Masjidil Aqsa, areal Al-Aqsa itu roboh Bapak Ibu. Bersedih Bapak Ibu, kita umat Islam mayoritas tapi tidak bisa menyelamatkan, melindungi kiblat kita yang pertama. Pada Rasulullah dulu sholat setelah peristiwa Isra Mi'raj 16 sampai 17 bulan sholat menghadap ke sini. Hari ini Al-Aqsa memanggil kita. Mana umat Islam? Katanya mereka adalah suka sholat dan beribadah pada Allah. Aku adalah masjid besar mereka. Kenapa mereka tidak datang menyelamatkan aku? Bapak Ibu, berjuanglah, terutama para pemuda. Saya panggil para pemuda yang ada di sini. Saya panggil dimanapun saya berada, saya pun saya ceramah. Kemarin saya di Medan, di Aceh, lalu di sini. Semuanya saya suruh para pemuda-pemudi Indonesia, siapkan yang terbaik. Kita selamatkan Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Siap menyelamatkan Masjidil Aqsa? Siap. Siap berjuang walaupun harus dengan perang berdarah-darah? Siap. Walaupun harus dengan nyawa? Takbir. Allah. Siapkan Bapak Ibu. Ini yang saya saksikan Bapak Ibu. Dan kami dijaga ketika kami masuk Bapak Ibu oleh tentara Israel. Betapapun memang kami tidak boleh diganggu. Perjanjian Jenewa tidak boleh Israel mengganggu peziarah dari manapun datangnya, termasuk dari Indonesia. Kecuali satu negara yang tidak boleh datang ke Masjidil Aqsa. Siapa? Arab Saudi. Ini kunjungan kami terakhir bulan Maret tahun kemarin Bapak Ibu, ke Masjidil Aqsa. Ini Wadi Musa. Di sinilah terdapat makam Nabi Musa alaihissalam, berada di Transjordania. Dan ini biasa kami memberi beberapa. Nah ini Laut Mati Bapak Ibu. Kami berada di Laut Mati sebelah sana. Ini masjid Nabi Musa alaihissalam. Nanti bagian dalam dari Wadi Musa. Ini dibangun oleh Soleh Hudaydah. Ini makan pagi pertama kami di Madaba. Nah, ini tadi Arihat, Jericho, dan ini bagian dalam dari Masjidil Aqsa. Itu Damat Turab. Dan ini bagian dari Masjidil Aqsa. Banyak pohon zaitun di kanan kiri kita. Buah zaitun ini berbuah pohonnya setiap bulan Oktober. Itu Soraya Abdullah yang di dalam yang kemarin meninggal dunia. Yang semoga Allah terima amal ibadahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman di belakang saya terdapat Masjid Damat Turab, atau juga disebut dengan Masjid Kubatul Sahara. Disebut dengan Masjid Damat Turab karena di dalam masjid inilah terdapat batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah SAW naik ke langit melalui 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, lalu menghadap Allah Azza wa Jalla dalam jarak yang lebih dekat. Dan saat itu Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj ini mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka ingin menghancurkan kiblat yang pertama. Terus kalau hancur mereka mau ngapain Ustaz? Mereka akan menggantinya dengan ini Bapak Ibu. Mereka akan segera menggantinya dengan apa? Dengan istana Dajjal. Ini istana Dajjal yang mereka siapkan. Ini kesepakatan Amerika dan Israel hari ini. Salah satu yang paling banyak disepakati adalah seperti ini. Inilah istana bagi Dajjal. Sekarang mereka sedang ngebat untuk segera menghancurkan Masjidil Aqsa. Kenapa demikian? Dajjal akan segera datang tapi istananya belum wujud. Apa bukti Ustaz Dajjal akan segera datang? Ini versi mereka. Tanda-tanda Dajjal akan datang apabila sapi yang berwarna merah dan anak sapi berwarna merah jantan itu lahir. Sekarang bayinya sudah lahir. Warnanya merah mulus dan dilakukan penelitian apabila tidak cacat, apabila cacat gugur dan ternyata tidak cacat. Maka Yahudi sekarang sedang bersuka cita. Maka buru-buru mereka sekarang akan melakukan penghancuran pada kiblat kita yang pertama. Tapi bagaimana? Statusnya belum sah milik mereka. Maka mereka melakukan melobi kepada negara-negara Arab untuk normalisasi hubungannya. Maka apa yang terjadi? Bahrain, Uni Emirat Arab, Dubai, bahkan terakhir Maroko menormalisasi kembali hubungan diplomatik mereka dengan Israel. Bahkan Menteri agamanya baru ya. Itu dia. Menteri agamanya sering berkunjung ke sana. Dan ini yang terjadi. Dan jika berdiri istana Dajjal, maka menanglah iblis dan Dajjal, dan kalahlah kita para nabi dan rasul dan umat Islam. Nauzubillah. Insyaallah Bapak Ibu, selama kita masih ada, pantang kita membiarkan Masjidil Aqsa hancur. Bumi Isra Mi'raj ini adalah kehormatan Rasulullah SAW, bahkan kehormatan Allah Azza wa Jalla. Betul? Apakah akan kita biarkan Masjidil Aqsa dihancurkan Yahudi?
Apakah akan kita biarkan mereka mengambil alih Masjidil Aqsa? Takbir! Bapak Ibu, inilah raja-raja, pemimpin-pemimpin Yahudi yang sangat biadab. Dan ini kampanye pemilu mereka pada tahun 2009. Dengarkan apa yang mereka ucapkan, Bapak Ibu. Ini ucapan-ucapan mereka. Dan mereka tidak hanya sekedar bicara, mereka mewujudkan apa yang mereka kampanyekan. Dan kampanye utama mereka adalah menghabisi umat Islam Palestina. Akan kita lihat bagaimana mereka dihabiskan. Saudara-saudara kita dihabiskan di sana. Ini yang kami saksikan setiap kali kami datang ke sana, Bapak Ibu. Sesuatu yang kami sendiri tidak bisa menahan dengan mata kepala kami sendiri. Seorang pemuda disiksa, dibantai di hadapan kami sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ini pemuda yang disiksa di Palestina, Bapak Ibu. Ditembak mati di hadapan kami. Ini seorang pemuda, dan mereka pun menghalang-halangi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat subuh. Muslim Palestina tidak boleh sholat di Masjidil Aqsa, maka mereka halangi, sehingga terjadi kejadian seperti ini. Inilah nasib bumi Isra Mi'raj Rasulullah hari ini. Umat Islam yang menjaga bumi Isra Mi'raj ini pun mereka bantai, mereka siksa. Pada akhirnya mereka melakukan ini, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan Bapak Ibu, kami datang ke sana menyaksikan ini, darah bercecer di sana, Bapak Ibu sekalian. Ini terjadi sejak Israel memproklamirkan berdirinya negara mereka di tanah Palestina 15 Mei 1948. Sejak saat itulah pembantaian terjadi hatta liyaum, Bapak Ibu, sampai hari ini.
Indonesia itu punya beberapa lembaga intelijen yang sangat efektif. Namun yang paling efektif ada dua, ada Mossad, ada Shin Bet. Mossad adalah badan intelijen Israel yang bertugas untuk menghabisi mereka yang anti-Israel di luar Palestina, di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Itu tugas Mossad. Adapun Shin Bet adalah yang bertugas menghabisi Muslim Palestina. Yang Bapak Ibu saksikan adalah Shin Bet. Mereka sedang memukuli para anak-anak muda yang melakukan intifadah. Intifadah artinya aksi melempar batu. Sudah 3 kali terjadi aksi intifadah. Ya, andaikan mereka punya senjata, mungkin senjata yang mereka gunakan. Tapi karena tidak ada senjata yang ada batu, batu pun mereka gunakan. Sehingga ada alasan, apa yang sudah kamu lakukan? Kami sudah berjuang ya Allah memerangi anak cucu babi dan kera yang telah menodai Masjidil Aqsa ini. Walaupun kami harus dengan batu. Ya. Itu Bapak sekalian pertanyaannya, apa yang sudah kita perjuangkan untuk membebaskan kiblat kita yang pertama? Apa yang sudah kita perjuangkan untuk mempertaruhkan nama baik Rasulullah, bahkan nama baik Allah Azza wa Jalla? Karena yang akan mengambil alih Masjidil Aqsa adalah iblis dan dajjal. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW mengatakan, khairul mu'minina fi akhir zaman alladzina yuhajiruna ila bidhi hijrati Ibrahim. Sebaik-baik orang beriman di akhir zaman adalah mereka yang berhijrah dan berjuang membebaskan bumi Palestina. Pastikan Bapak Ibu, ketika perjuangan bersama Imam Mahdi, dipimpin Imam Mahdi membebaskan Palestina dan Al-Aqsa, kita berada di barisan yang pertama. Takbir! Bapak Ibu, saya minta 5 menit lagi kepada tim, silakan bersiap-siap. Setiap hari mereka dibantai, disiksa, rumah mereka hancur, mereka tertindih oleh rumah-rumah mereka. Ayah ibu mereka meninggal dunia. Kakak-kakak mereka, saudara mereka, adik mereka mati di hadapan mereka. Maka anak-anak Palestina mereka seperti orang dewasa, Bapak Ibu. Saya bertanya ngobrol dengan mereka seperti orang dewasa, kata-kata mereka. Oh, inilah hati nurani yang berbicara, bukan anak-anak tapi hati nurani. Mengetuk siapapun yang masih punya hati nurani di luar sana. Bapak Ibu, Rasulullah menyebutkan Palestina adalah saudara kita. Seorang muslim dengan muslim lain ibarat satu tubuh. Apabila satu tubuhnya terluka, maka seluruh tubuh kita terasa demam, panas karena luka tadi. Palestina adalah bagian tubuh kita. Apakah kita merasa tersiksa dan sakit, panas, menderita karena Palestina? Hati-hati. Jika tidak ada perasaan terbesit kepedulian kita kepada mereka, kita bukan umat Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslim falaysa minni." Siapa yang tidak peduli kepada nasib umatku di akhir zaman, maka dia bukan umatku. Pastikan kita dengan kemampuan kita membantu Palestina. Bapak Ibu rahmati Allah, kita dengar sedikit apa yang dikatakan anak kecil.
gembira di Rasulullah SAW bagusnya. Betapapun Palestina sampai sekarang menderita, ada kabar gembira dari Rasulullah SAW. Ketika kami berada di Al-Quds, kami mendengar ada berita 5 pemuda Palestina yang ada di Al-Quds, Yerusalem, orang Israel menyebutnya Yerusalem. Mereka mimpi bertemu Rasulullah SAW di malam yang sama. Mereka tidak saling ketemu sebelumnya. Mereka tidak berjanji nanti malam kita mimpi yang sama. Tidak. Allah berikan karunia kepada mereka mimpi yang sama. Di dalam mimpi itu Rasulullah SAW hadir dalam mimpi mereka dan berkata kepada mereka, Ya ahla Syam, ya ahla Gaza, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-Quds ala rihabikum ihwatukumul muslimun al-Indonesia. Wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, sesungguhnya orang-orang yang akan membebaskan kalian dari zalimnya Yahudi, memerdekakan kalian dari Israel, dan akan mengembalikan Al-Quds kepada tangan kalian adalah saudara kalian Muslim Indonesia. Takbir! Ini kabar gembira bangsa. Dan apakah ini kabar gembira? Mudah-mudahan. Ini saya temukan dalam Sahih Muslim Sahih Nawawi. Rasulullah bersabda, hadis dari Sauban, annahu sami'a Rasulullah yaqul, Sauban mendengar Rasulullah bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang tadinya bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqahu wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaan yang terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan kepadaku 2 pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih. Rasulullah SAW menyebutkan pusaka merah putih. Setelah Rasulullah menyebut pusaka merah putih, lalu beliau bersabda, wa anna ummati sayabluku mulkuha mazawal yaminha, dan sungguh umatku nanti di akhir zaman akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke baratnya. Allahu Akbar. Apakah hadis ini mengatakan Indonesia? Tidak. Saya tidak mengatakan hadis ini Indonesia, tapi Rasulullah menyebutkan bendera kita merah putih. Betul? Lalu saya tanya kepada Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi. Beliau adalah Imam Masjidil Aqsa, Ketua Rabita Ulama Palestina. Salat subuh kami di sini, kami tanya setelah salat subuh kepada beliau. Ternyata kami bertemu dengan beliau setelah salat subuh. Ya, kemudian kami salat asar dipimpin oleh Dr. Yusuf Abu Sunainah. Beliau Imam Masjidil Aqsa, dan ini Dr. Abu Bakar Al-Wawidah. Beliau adalah Wakil Ketua Rabita Ulama Palestina. Kepada beliau-beliau ini kita tanyakan tanggapan mereka. Ahunaka mu'alaqa baina hadal hadis bi biladina. Apakah ada kaitan antara hadis merah putih itu dengan kami Indonesia? Bendera kami merah putih wa Syekh. Apa jawaban mereka? La natakid immatana ala kulli biladin alladziina yaquluna al-islam dinahum. Antum ya Indonesia lam yakhtarkumullah li zali hadad din. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia, kalian Nusantara yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam, maka Indonesia, bersiaplah kalian untuk dipilih Allah memimpin dunia. Takbir! Takbir! Bapak Ibu, hari ini kita diuji dengan panasnya politik yang kita alami dari para penguasa dan pemimpin bangsa ini. Yakini, ini cara Allah menguji kelayakan kita. Jika kita berhasil menjaga iman Islam kita, betapapun dahsyat fitnah hari ini, itu adalah cara Allah untuk melangkahkan kita langsung berikutnya kepada Palestina. Ketika Indonesia kita bebaskan, maka berikutnya Palestina kita bebaskan. Palestina kita bebaskan, maka dunia ada di dalam genggaman umat Islam Indonesia. Takbir! Baik, silakan panitia. Kepada kami kembali ke baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Sebentar Bapak Ibu. Pada tahun 1944, para ulama di Palestina, mereka keliling Palestina dan keliling Timur Tengah mengatakan, Indonesia sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka. Padahal baru 1944. Seorang kaya raya, Syekh Ali Thohir, orang paling kaya di Palestina, dia kosongkan semua rekeningnya di bank, dia habiskan uangnya di bank, lalu diserahkan pada Dr. Muhammad Nazir, wakil Indonesia ke Palestina. Diundang sengaja ke Palestina. Semua hartanya diberikan pada Indonesia. Nih, ini harta saya, ambil, gunakan untuk membiayai kemerdekaan kalian. Allahu Akbar. Mereka sudah berkorban nyawa menunggu kehadiran kita. Bahkan mereka berikan harta untuk kemerdekaan kita. Dan begitu Bapak Presiden Soekarno-Hatta selesai membacakan teks proklamasi, negara pertama yang mengucapkan selamat kepada kita atas kemerdekaan kita adalah Palestina. Artinya apa? Kita berhutang nyawa, kita berhutang harta, bahkan kita berhutang janji merdeka.
Sekarang kita bayar, kita balas hutang merdeka kita Palestina. Siap memerdekakan Palestina? Siap. Walaupun dengan harta dan nyawa? Siap. Baik, saya tagih setelah acara yang satu ini. Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada tim dari Mulia Berbagi Indonesia, insya Allah Bapak Ibu mau berdonasi untuk Palestina? Saya insya Allah akan berangkat. Saya sudah pesan 3 tiket. Saya, istri saya, dan anak saya Bapak Ibu, insya Allah. Karena saya sudah setiap tahun akan menyampaikan bantuan sana. Saya tidak menitipkan pada siapapun, kecuali ada yang menitipkan pada saya. Saya pertaruhkan nyawa saya untuk sampai ke sana Bapak Ibu. Karena demikian, mulia meninggal di Palestina ketimbang meninggal di tanah air kita. Siap memerdekakan mereka? Baik, kita doa sama-sama Bapak Ibu. Setelah itu jangan kemana-mana, nanti saya berikan kepada Mulia Berbagi Indonesia. Baik, kita tutup dengan kita berdoa dulu sebelum beliau maju. Baik, berangkat dari keyakinan kita Allah Maha Mulia, Allah Maha Mendengar. Yakini wahai saudaraku, Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang menenggelamkan Namrus dengan kesombongannya. Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang menenggelamkan Fir'aun dengan kesombongannya. Maka dengan doa kita ketuk pertolongan Allah Azza wa Jalla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد بطب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصل على آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اعكس قلوب العلماء اللهم اعكس قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم ومن غفلتهم العميقة واهدهم سبيل الرشاد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وكلام المسلمين من شر مصائب الدنيا والدين اللهم أنقذ المستضعفين من المسلمين في فلسطين اللهم أنقذ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين اللهم أنقذ المستضعفين من المؤمنين في سوريا وفي العراق وفي الرهينة وفي ويغور وخصوصا في بلادنا هذا إندونيسيا اللهم اشدد وطأتك على الكفار اليهود اللهم اشدد وطأتك على الكفار اليهود وحزبهم اللهم اشدد وطأتك على حكماء الظالمين في بلادنا هذا إندونيسيا اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلنا في نفورهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Setelah ini Bapak saya akan dipimpin, saya silakan kepada Pak Iwan. Sambil saya perlihatkan bukti kami menyampaikan bantuan waktu Israel kepada Palestina. Silakan.